Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, salam, apa kabar bagi kita semua, Bapak Ibu, Saudara-saudaraku. Walaupun kita masih di rumah, kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus ada di manapun, termasuk di rumah kita. Pada hari ini dalam ibadah keluarga, kita akan mendengarkan sabda firman Allah. Namun saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita ambil waktu untuk berdoa. Kita minta kekuatan dari Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Dalam ibadah ini kami akan mendengarkan sabda firman Allah. Kami percaya Bapa bahwa firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, hamba-Mu yang sangat sederhana ini, biarlah Tuhan pakai seturut dengan rencana-Mu. Tuhan, inilah kami. Kami siap mendengarkan, merenungkan dan melakukan firman itu di dalam kehidupan sehari-hari. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita buka Alkitab kita yang terambil dari Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-18. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-18, di mana perikopnya berbicara tentang perlengkapan rohani. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju cirakan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar, merenungkan dan melakukan firman itu di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Ibu bapak saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau ditanya siapa di antara kita yang hidupnya happy terus, senang terus, bahagia terus, saya pastikan tidak ada. Loh, gimana ceritanya Pak Pendeta? Mesti mungkin ada orang happy terus, senang terus, bahagia terus. Maunya begitu Bapak Ibu Saudara-saudaraku. Namun dalam realitas hidup, orang yang dikatakan orang paling beriman pun pasti juga punya masalah. Punya pergumulan. Punya tantangan. Siapapun, saya ulangi, siapapun, serohani apapun, dia punya pergumulan. Namun orang yang hidup di dalam Tuhan, yang hidupnya sungguh-sungguh di dalam Tuhan, dia bisa mengatasi pergumulannya dengan Dengan mengharapkan dan mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Jadi saya ingin mengatakan, kalau ada orang mengatakan, Pak Pendeta, saya ini aktivis gereja, saya tidak punya masalah, saya happy terus, saya ingin mengatakan bahwa orang itu sedang berbohong besar. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam ibadah pada hari ini, Efesus pasal yang ke-6
ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-18 berbicara tentang perlengkapan rohani. Untuk apa sih perlengkapan rohani itu kita pergunakan? Rasul Paulus menyampaikan hal ini, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, surat Paulus pada jemaat di Efesus, bahwa Paulus menyadari bahwa setiap manusia walaupun dia mengikuti Yesus pasti punya tantangan pergumulan hidup. Melalui ibadah ini, mari Bapak Ibu, mari saudara-saudara, kita pergunakan perlengkapan rohani itu. Jangan kita mengandalkan kekuatan kita, jangan kita mengandalkan kehebatan saudara kita. Mari kita pergunakan perlengkapan rohani itu. Untuk apa? Untuk kita bisa bertahan menghadapi si jahat. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di ayat yang ke-11 di situ dikatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Mari kita pergunakan itu. Iblis selalu bekerja, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kapanpun dan dimanapun dia selalu bekerja. Apa tugas iblis? Melakukan tipu daya supaya kita masuk perangkap si iblis. Bahkan si iblis itu bisa menyamar sebagai malaikat terang untuk menjatuhkan kita. Pada ibadah malam hari ini saudara-saudaraku, kenapa kita harus menggunakan perlengkapan rohani? Supaya kita tidak masuk dalam perangkap kuasa iblis. Dalam Alkitab dikatakan si iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum ketika kita lemah, kita ditelannya. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudaraku, supaya kita tidak diperdaya oleh si iblis, si bolis, mari kita pergunakan perlengkapan rohani yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Pertanyaannya, Pak Pendeta, apa-apa saja perlengkapan rohani yang sudah Tuhan berikan kepada kita? Paulus menyampaikan hal ini kepada jemaat di Efesus. Pergunakanlah perlengkapan rohani itu. Yang pertama, Ibu Bapak Saudara-saudaraku, dalam ibadah kita pada hari ini, yang sudah Tuhan berikan kepada kita dalam perlengkapan rohani, dalam bagian perlengkapan rohani itu, yang pertama adalah, perhatikan di ayat yang ke-14, jadi berdirilah tegap, berikan pinggangkan kebenaran. Ibu Bapak Saudara-saudaraku, untuk melawan tipu muslihat iblis yang Tuhan minta dari kita, marilah sebagai orang beriman, kapanpun, dimanapun, baik atau tidak baik waktunya, mari kita pergunakan perlengkapan rohani. Dan perlengkapan rohani yang pertama adalah hiduplah dalam kebenaran. Orang Kristen harus hidup di dalam kebenaran. Ini penting sekali Bapak Ibu Saudara-saudaraku. Mungkin di antara Bapak Ibu berkata, Pak Pendeta, Bapak Pendeta kan bisa berbicara di atas mimbar. Mungkin Bapak sedang berretorika, hari gini Pak kita harus jujur, hari gini Pak kita hidup dalam kebenaran. Aneh Bapak ini. Ibu Bapak, tidak ada yang aneh. Kapanpun dan dimanapun kita harus hidup di dalam kebenaran. Pak, lihat situasi dong Pak. Saat ini kita diperhadapkan oleh COVID-19. Bolehlah kita kiri ke kanan, bolehlah kita menyimpang ke kiri dan ke kanan. Tuhan juga tahu pergumulan kita Pak. Bapak bagaimana? Bapak gak melihat situasi kami di rumah. Suami saya sudah tidak kerja Pak. Di rumah beras saya hampir habis Pak. Hari ini Bapak bicara tentang hidup dalam kebenaran. Ibu Bapak Saudara-saudaraku, saya ulangi lagi, perlengkapan rohani orang percaya, hiduplah dalam kebenaran. Apa dampaknya hidup dalam kebenaran? Sangat jelas Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam Yesaya pasal yang ke-32 ayat yang
17. Di situ dikatakan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan, ketentraman untuk selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudaraku, semua orang ingin damai sejahtera. Bila akibat dari kebenaran itu apa yang harus kita dapatkan? Ketenangan, ketentraman, bukan sehari dua hari, tapi untuk selama-lamanya. Jadi tidak ada kata alasan. Situasi apapun orang percaya harus hidup dalam kebenaran, karena Kristus Tuhan kita adalah sumber kebenaran. Kalau kita hidup dalam kebenaran, apa yang terjadi? Tumbuh damai sejahtera. Kalau kita hidup dalam kebenaran, apa yang terjadi? Kita akan memperoleh ketenangan. Semua orang sedang mencari ketenangan dan damai sejahtera, Bapak Ibu Saudara-saudara. Rumusnya hanya satu, hiduplah dalam kebenaran. Itu yang pertama, perlengkapan rohani yang pertama, hidup dalam kebenaran. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, masih di ayat yang ke-14. Perlengkapan rohani orang Kristen yaitu berikat pinggangkan kebenaran yang pertama tadi, dan yang kedua berbagi girakan apa? Keadilan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang Kristen itu harus bisa berbuat apa? Adil. Harus bisa berbuat adil, tidak serakah. Ini contoh konkret Bapak Ibu. Hartanya di mana-mana, kekayaannya menumpuk. Tapi ketika ada program bagi-bagi sembako, pengen juga. Ini bahaya Bapak Ibu Saudara-saudara. Sebenarnya ketika ada bantuan sembako itu ditujukan kepada orang yang benar-benar kekurangan. Tapi sedangkan ada orang yang hartanya melimpah, kekayaannya disimpan, dia masih minta sembako. Itu tidak adil namanya. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, yang berbahaya, ini yang berbahaya. Ada orang kaya, tapi hatinya tidak kaya, hatinya miskin. Seharusnya orang kaya, hatinya kaya dan hartanya kaya. Ada orang yang dia tidak kaya, tapi hatinya kaya. Saya memperhatikan seperti itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Berkat melimpah dari Tuhan, tapi pura-pura miskin. Jangan seperti itulah. Bersyukurlah kepada Tuhan. Keadilan itu akan membawa apa? Kesejahteraan. Jadi perlengkapan rohani yang harus kita pergunakan adalah berbuatlah adil kepada sesama, karena Tuhan itu maha adil. Ini penting Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita lihat di ayat yang ke-15, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera, perlengkapan rohani yang sudah Tuhan berikan. Yang ketiga apa Bapak Ibu Saudara-saudaraku? Memberitakan Injil. Apa itu Injil? Berita sukacita. Tentang apa? Tentang Yesus yang adalah Tuhan yang telah menyelamatkan kita, Yesus Kristus yang adalah Tuhan yang telah menebus dosa kita. Bagaimana caranya supaya kita bisa memberitakan Injil yang efektif? Jadi berkat bagi semua orang. Jangan jadi provokator. Jangan suka kerjanya mengadu domba orang. Orang Kristen yang sesungguhnya, yang jauh didekatkan, yang dekat semakin didekatkan, itu orang Kristen, saudara-saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudaraku, penginjilan yang efektif adalah ketika kita bisa menjadi surat yang terbuka bagi sesama. Penginjilan yang efektif adalah ketika kita berguna bagi sesama. Penginjilan yang efektif adalah ketika kita menjadi contoh bagi orang lain. Ini penting sekali Bapak Ibu. Mari kita pergunakan ini, jadi berkat bagi orang lain, jadi contoh bagi orang lain, dan jangan jadi batu sandungan
buat orang lain. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Yang keempat, perlengkapan rohani yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Apa Bapak Ibu Saudara-saudaraku? Iman. Iman adalah suatu keyakinan kita walaupun kita tidak melihat. Itu yang disebut dengan iman. Ibrani 11 ayat 1 menjelaskan apa definisi iman itu. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudaraku, kalau kita sebut orang beriman, janganlah kita mengandalkan pada kekuatan diri sendiri, tapi hidup kita mengandalkan kepada Tuhan. Itu orang beriman. Ibu bapak saudara-saudaraku, ada orang yang salah kaprah tentang iman. Oh, saya pasti percaya kepada Tuhan Yesus, hidupnya seenaknya saja, apalagi dalam situasi COVID-19. Salaman kiri kanan, keluar rumah tidak pakai masker. Kan saya anak Tuhan, saya enak-enak. Orang itu, Bapak Ibu, itu namanya konyol. Orang beriman itu apa? Bijaksana. Ikuti aturan yang sudah ditetapkan. Tetap kita memiliki iman. Iman kita harus lebih besar dari khawatir kita. Tapi Bapak Ibu, banyak orang yang kesehatannya terganggu karena apa? Dia nonton televisi, berapa ya yang jatuh korban, berapa yang jatuh korban. Akhirnya apa yang terjadi? Hatinya tidak sehat lagi. Kemana-mana takut. Boleh kita keluar rumah, tapi pergunakan masker. Lalu apa lagi? Cuci tangan dengan sabun. Ibu bapak saudara-saudaraku, iman yang hidup adalah iman yang in action, iman yang berbuat, bukan iman yang hanya teriak-teriak saja. Orang yang beriman adalah orang yang bijaksana, bukan konyol. Yang kelima, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pesan apa yang mau kita dapatkan pada hari ini? Di ayat yang ke-17, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Yang kelima, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perlengkapan rohani apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita? Firman Tuhan. Jangan kita ada alasan, Pak Pendeta saya tidak ada waktu untuk baca firman Tuhan. Ibu bapak, ketika kita banyak waktu di rumah, apalagi kita dalam kondisi seperti ini, kita lebih banyak di rumah, apa yang waktu yang harus kita pergunakan? Ini bukan iseng-iseng. Bacalah firman Tuhan. Jangan pernah bilang tidak ada waktu untuk membaca firman Tuhan, supaya iman kita bertumbuh, berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Kristus. Hari ini kita diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan, saudara-saudaraku, pada pesan yang kelima di ayat 17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ini yang kelima. Dan yang keenam, yang terakhir, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Ibu bapak saudara-saudaraku, perlengkapan rohani yang keenam yang harus kita pergunakan, jangan pernah lupa dan jangan lupa untuk apa? Berdoa. Mari terus kita berdoa. Tuhan, sebagai anak bangsa, sebagai orang beriman, kami mau berdoa kiranya Tuhan COVID-19 berlalu di negeri ini. Ibu bapak, doa orang benar besar kuasanya. Kita percaya Tuhan berdaulat atas kehidupan. Kita percaya Dia adalah Allah yang berkuasa atas hidup kita. Mari kita pergunakan perlengkapan rohani yang sudah Tuhan berikan.
Biarlah firman Tuhan pada hari ini menyapa kita, menguatkan kita. Kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih kebenaran firman-Mu telah menyapa kami. Baharui kami hari lepas hari. Siapakah kami ini Tuhan? Dalam realitas kehidupan kami diperhadapkan oleh tantangan, masalah, dan pergumulan. Tuhan, mampukan kami untuk bisa menggunakan perlengkapan rohani yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Inilah kami Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Ibu bapak saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. Sampai jumpa dalam ibadah selanjutnya. Dan sebelum saya mengakhiri, saya akan mengangkat pujian buat Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Judulnya apa? Ya Tuhan tiap jam. Selamat malam, salam. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam. Ya Tuhan, Kau perlukan, ku datang juru selamat, berhatilah. Ya Tuhan, tiap jam dampingi hamba-Mu di saat ku lemah. Engkau menolongku setiap jam. Ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, siapapun kita, kaya, miskin, laki, perempuan, kita juga diperhadapkan oleh masalah. Namun percayalah, ingatlah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan menjaga kita, Tuhan memelihara kita, Tuhan menuntun kita. Tangan yang begitu besar sanggup menjaga kita dan memelihara kita. Ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam. Ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ku datang juru selamat, berkatilah. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.
berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam dampingi hamba-Mu. Jikalau ku dekat, enyap penggodaku. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Saudara-saudaraku, kita tahu dalam hidup ini kita diperhadapkan oleh banyak persoalan. Masalah itu datang silih berganti. Acap kali kita harus menghadapi itu dengan tangisan. Namun percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan menjaga kita. Tuhan menolong kita. Tuhan memberikan kekuatan bagi kita kapanpun dan dimanapun. Ya Tuhan, tiap jam di suka-dukaku. Jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat,